Lanjut, ada pengaruh perubahan konsentrasi. Tadi sudah ya. Sebenarnya itu sama kayak koefisien stoichiometri sebenarnya ya, cuman bedanya di sana. Ada konsepnya. Yang ini suhu mah ngeliatin dari endo sama exonya ya, ceritanya di sini mah. Kc untuk reaksi ini teh udah kemarin ya, 0,25 ini ya. Udah yang ini kalau nggak salah. Oh, kita coba yang ini ya, solusi ini ya. Ini belum. Alhamdulillah. Oke, di solusi kimia ini ya, dalam suatu ruangan dia punya volume 1 liter. Nah, kata dia keseimbangannya ternyata adalah 2NH3 bolak-balik menjadi gas nitrogen ditambah 3H2. Posisinya semua gas, dan gas. Dilihat koefisien stoichiometrinya sudah oke. Pada kesetimbangan itu berarti awal reaksi setimbang. Pas saat setimbangan yang kita butuhkan ya. Itu terdapat nitrogennya 0,01 mol, H2-nya 0,01 mol, dan NH3-nya 0,05 mol. Ya. Jadi kalau mau dilihat rinciannya gampang. Ini kan produk ya daerah 2 ini ya. Bentar. Jadi dia ngasih cuman data keseimbangan. Sebenarnya Indah bisa nebak berapa angka depannya. Nah, tapi agak aneh sih kalau menurut saya ya ini ya. Kenapa saya bilang agak aneh? Ini tuh kalau yang bereaksi, ini kan koefisien stoichiometrinya 3, ini 1, ini 2, ya. Berarti secara nggak langsung kalau di sini yang bereaksi adalah 0,01 ya, ini tuh harusnya 0,03 ya. Ini yang agak saya aneh ya di sini ya. Seharusnya sih 0,03, tapi ya udahlah, oke lah kita pakai datanya ya. Oke, dia tanya nilai konstanta kesetimbangan. Oke, kita nyari K. K adalah konsentrasi produk, pangkatnya berapa, bagi konsentrasi reaktan, pangkat sekian. Nah, produknya adalah si konsentrasi N2 pangkat 1 dan konsentrasi H2 pangkat 3. Dibagi dengan konsentrasi NH3 pangkat 2. Ya, pangkat 2. Nah, untuk melihat ini, ya, ada K-nya, sebentar ya, mana sini papannya? K-nya, konsentrasi itu didapat dari mol per volume. Karena ini kesetimbangan, maka data kesetimbangan yang dipakai. Data ini yang dipakai. Konsentrasi N2 itu kan 0,01 mol. Volumenya berapa? 1 liter. Ya, pangkat 1. Lalu NH3H2 sama ya, kata dia pada kesetimbangan H2-nya juga 0,01 mol dibagi 1 liter. Pangkatnya 3. Lalu dibagi
adalah NH3. NH3 0,05 mol dibagi 1 liter. Pangkat 2. Jadi nyari K-nya itu tinggal 0,01 itu kan 10⁻², ya. 10 pangkat 2 pakai 1 liter, ya udah 10⁻². Pangkatkan 1, lalu ini 10 pangkat min 2 pangkat 3 dibagi dengan 5 kali 10 pangkat min 2 pangkat 2. K sama dengan 10 pangkat min 2. Ini kan pangkat 3 ya. Kalau pangkat itu kan berarti dikali ya, Anda. 10 pangkat min 2 pangkat 3 nih ya. Pangkat 3 berarti dikali, jadinya 10 pangkat min 6. Dibagi 5 kuadrat itu 25. 10 pangkat min 2 dikuadratkan berarti 10 pangkat min 4. K-nya berarti, ini kan 1/25 ya jadinya ya. Yang ini kan jumlah ya, min 2 sama min 2 sama ini tuh jadinya 10 pangkat min 8. Nah, ketika kita sudah dapat 10 pangkat min 8, bawah ini kan negatif. Kalau dia naik ke atas jadi positif. Nah, kalau ini kan dijumlah, jadinya 10 pangkat min 4. Min 8 tambah 4 ya min 4. Jadi ini dapatnya 10 pangkat min 4. Nah, 1 dibagi 25 itu kan sebenarnya bisa pendekatan. Dalam bentuk 100 dibagi 25 dikali dengan 10 pangkat min 2. Kenapa kita buat seperti ini? 100 itu kan dikali 100 ya. Dan kita untuk menghilangkannya ada 10 pangkat min 2. Kayak 100 dibagi 100 lah kalau kita bilang ya. 100 bagi 100. Ini 100, ini 100 ya, pembagi. Dikalikan 10 pangkat min 4. 100 bagi 25 adalah 4. Ini jumlahkan 10 pangkat min 6. Jadi konstansa reaksi untuk ini adalah si D ceritanya. Tapi kalau melihat dari runut ceritanya sebenarnya H2 ini bukan 0,01 ya kalau dilihat dengan koefisien stoikiometri ya pada keseimbangan. Tapi didapatnya tuh bukan 0,1 tapi 0,03. Oke, gimana Anda? Yang 100/25. 125. Jadi sebenarnya gini. Mana ya? Ini tuh ya 1/25. Sebenarnya kan kayak 100 dibagi 100 ya Anda. Sorry. Bukan gini. Aku tuh depannya angkanya 1 Anda. Mau tak bagi 25. Ya. Kalau aku tambahin 0 di sini, masih kurang ya Anda. Kalau tak tambahin sekali lagi, itu bisa. Terus aku kali 1/100. Agar kalau ini red ya, aku anggap gini ya. Aku hilangkan dia, ini kan berarti dianggap tidak pernah ada ya. Ini kan hanya pemisahan saja ini ya. Hilang. Seperti itu. Nah, terus aku kembalikan lagi kali 10 pangkat min 4. Ngikutin ya dengan yang di sini. Nah, dengan demikian, aku misalin 100 di atas, tapi aku bagi 100. Jadi sebenarnya ini kosong. Ya. Nah, setelah itu, 100 bagi 25 itu kan 4 ya, Nda. 1/100 itu kan sebenarnya 1 dibagi 10 pangkat min 2. 10 pangkat 2. Yang kalau di atas jadinya 10 pangkat min 2. Ya, kalau di atasin ya 10 pangkat min 2. Ya kan? Pangkat min 2. Terus ya, ini lanjut 10 pangkat min 4. Sehingga ini 4 kali 10 pangkat min 6. Jadi itu pemisahan saja, kayak kamu koreografit itu loh, 1 bagi 25 gitu loh Nda. Ya kan? Tambahin 1 sini 0, ya kan? Koma. Tambahin lagi 100, koma. Gitu kan ya? Kali 4. Jadi 100, sini 4. Kan sama, 4 kali 4. Ini kan sebenarnya 4 kali 10 pangkat min 2 kan? Ya sama dengan ini. Gitu. Nah.
Oke, lanjut. Ini command sudah. Kayaknya yang ini belum nih. Duh, mana tuh? Aku punya reaksi CO2 ditambah H2 jadi CO dan H2O. Di sini sudah tahu fasanya gas semua nih. Berarti semua dilibatkan ya. Nah, dengan melihat seperti itu, CO2 CO2 ditambah H2 bolak-baliknya tuh menjadi CO ditambah H2O. Ya. Nah, sekarang kita lihat di soalnya, berarti nanti nyari K-nya itu, ya kita lihat dulu zat kita sudah setara belum. C sini 1, sini 1 ya. O di sini ada 2, sini ada 2. H ada 2 udah setara ya. Berarti tinggal kita lihat saja sini H2O, pangkatnya 1 ya dari sini. Lalu sini CO pangkat 1. Dibagi dengan CO2 pangkat 1 dan H2 pangkat 1. Nah, lalu kita balik lagi ke soalmu. Terdapat 0,1 pada saat direaksi. Oke, ini terdapat 0,1 mol CO2, 0,1 H2, 0,3 ini. Jika pada kondisi yang sama direaksikan ini ceritanya nih yang pertama ini dia bilang di sini 0,1 ya. Terus H2-nya 0,1. Terus CO-nya 0,3. Lalu H2-nya 0,3. Ini tuh udah keadaan setimbang dah kalau aku bilang. Kenapa? Kalau kita bilang awal reaksi semula, Indah sudah tahu ya, ketika ada zat A, B, C, D, E, saat awal itu pasti si CO atau produk itu tidak ada jumlah molnya. Ya, berarti ini sudah dalam keadaan setimbang. Nah, lalu jika pada kondisi yang sama direaksikan 0,2 mol CO2, 0,2 ini, 0,3 ini, dan ini dibiarkan setimbangan, tentukan berapa ininya segala macam. Ya. Ini kok kalimatnya aneh ya. Oke, ya. Sekarang kita ubah yang ininya, dia bilang pada kondisi yang sama direaksikan. Jadi ada awal reaksi setimbang. Yang sama direaksikan. Ini kalimatnya teh ambigu ya. Kalau saya bilang. Kenapa dibilang ambigu? Pada saat yang sama direaksikan. Kalau sama direaksikan itu berarti di sini dah letaknya. Tapi kenapa di buku ini dia menjawabnya keadaan awal ya? Oke. Bisa dua hal ya kalau saya bilang ya. Kayak pertama kali dia sudah punya molnya dari awal. Nah, yang kedua dia tidak diketahui dari awal, belum ada reaksi. Kesannya sudah direaksikan lama terus direaksikan kembali. Sehingga dikatakan kondisi awalnya itu adalah 0,2. Ini di sini juga 0,2. Ini adalah 0,3 dan sini 0,3. Nah, saat direaksikan saya tidak tahu berapa. Ya, saya tidak tahu berapa di sini. Mengapa sini XXX? Karena sini adalah satu koefisien.
Ya, 1, 1. Lain cerita kalau sini angkanya 2, berarti sini 2x. Sini 3 misalkan ya, jadi 3x. Dan posisi di reaksi itu ini tuh berkurang, ini bertambah. Sehingga pada keseimbangan jadinya 0,2 kurang x, 0,2 kurang x, ini 0,3 plus x, dan sini adalah 0,3 plus x. Ya. Dan kalau kita masukkan ke dalam persamaan, ya, persamaan yang ini ya, untuk yang ini data, itu tuh K sama dengan 0,3, ya, volumenya dianggap sini 1 liter lah sama saya ya, saya anggap volumenya itu 1 liter. Jadi 0,3 bagi 1, 0,3 bagi 1, dibagi 0,1. Bagi 1, lalu sini 0,1 bagi 1. Sehingga K di sini adalah, ini kan 0 dengan ini bisa coret ya, ini juga saling coret nih. Jadi 3 kali 3 itu 9. 9 bagi dengan 1 ya 9 ya, 9 bagi 1. Ya. Awalnya segini. Balik lagi yang ke sini. Ya, maka ini mencari nilai K-nya adalah 0,3 plus X. Bagi 1 nggak usah lah ya, 1 liternya ya, saya biarkan. 0,3 plus X dibagi dengan 0,2 min X, dan di sini adalah 0,2 min X. Ini K-nya kalau kita kalikan silang ya, berarti kan ini 0,09 ya, ditambah 0,3x tambah 0,3x jadinya 0,6x ditambah x kuadrat, dibagi ini sama, berarti 0,04 min 0,4x plus x kuadrat. Nah, K-nya tadi kan sudah ketahuan ya, 9 ya. Kita kan mau nyari x-nya ya. Ya, kita mau nyari sini berarti kita ganti dengan angka 9. Ini kali silang dah. Ya, berarti sini tuh kalikan ini jadinya 0,36 dikurang dikurang dengan 3,6 x ditambah 9x kuadrat. Ya, sama dengan ini kan kali ya. Sama dengan ini. 0,09 plus 0,6x plus x kuadrat. Nah, ini tinggal kurangi saja. 0 sama dengan 9x kuadrat dikurang 1 ya, jadinya ya. Dikurang x kuadrat dikurang 3,6x. Jadi ini tadinya plus jadi negatif 0,6x ditambah 0,36 ini ya, dikurang dengan 0,09. 0 sama dengan ini 8x kuadrat. Ini jadinya kan bertambah ya, jadinya min 4,2x. Ini kurang dan ini jadinya plus 0,27. Nah, kita tuh mau nyari x-nya. Nah, hal-hal yang kayak gini kan agak apa ya, puyeng ya mungkin. Pakai yang rumus yang dulu itu dah, min b plus minus b kuadrat min 4ac diakarkan per 2a. Ya, min b-nya mana? Ini a. Untuk ini sendiri adalah b. Untuk ini sendiri adalah c. Nah, b-nya sendiri kan min 4,2. Ini jadi min, jadi plus ya sini ya. 4,2 plus minus min 4,2 dikuadratkan min 4, A-nya 8, C-nya 0,27. Jangan lupa ini diakarkan, dibagi 2 kali 8. Ya. Berarti sini kan 4,2 plus minus ya.
tinggal kalikan saja sini ya. 4,2 kalikan 4,2 ya, 17. Nih dapatnya 17, berapa tadi? Aduh, 17,64 ya. Nah, 4 dikurang, sini kita ganti lagi, 4 kalikan 8 kalikan dengan 0,27. Ya, sininya 8,64 ya. Nah, ini tinggal kita kurang dengan 17,64. Hasilnya itu ada di 9 angkanya. Berarti sini akar 9 dibagi 2 kali 8, 16. Maka X1 itu dia 4,2 plus akar 9 itu 3 ya, bagi 16. X2-nya adalah 4,2 negatif 3 bagi 16. Ya. Berarti kan kalau yang atas itu 4,2 tambah 3 dibagi 16. Ini tuh dapatnya 0,45. Ya, X1 yang sini tuh 0,45. Nah, X2 yang di sini tuh 4,2 kurang 3 bagi 16. Dapatnya 0,075. Nah, kita balik nih ke atas. Dia punya X di sini adalah 0,45 sama 0,075. Nah, kita punya angka, ini dikurang ya. Pasti angkanya itu nggak mungkin segede 0,2 ya, Anda. Nah, dengan kemungkinan angka itu tidak mungkin lebih dari 0,2, maka X itu adalah ini. Seperti itu. Oke, ada yang mau ditanya, Anda? Yang tadi kenapa kok nggak jadi 0,45? Oh, jadi gini, ini kan ada pengurang ya, Anda. 0,2 dikurang X ya. Nah, kalau misalnya angkanya kita pakai 0,45, Anda bisa imajinasikan ya, 0,2 dikurang 0,45. Nilainya apa, Anda? Negatif kan? Negatif 0,25. Mungkin nggak sih reaktan tuh nilainya negatif? Nggak mungkin, reaktan tuh nggak mungkin bernilai negatif. Dia paling mentok tuh ya, setimbang tuh nilai itu maksimal daerah sini tuh ya, 0. Area di produk ini kan pasti bertambah. Seperti itu. Itu yang nggak mungkin kalau kita pilihnya 0,45. Seperti itu sih, kalau secara logisnya. Oke? Terus yang K itu kok bisa 0,6? 0,6? Oh, yang ini. Ini loh. Iya. 0,03 dikalikan berapa? Dengan ini. 0,03 dikuadratkan. 0,09 toh? Nih. Terus 0,3 kalikan X, ya kan? Sudah itu ditambah 0,3 kalikan X. 0,3 X ditambah dengan 0,3 X, hasilnya ini. Biasa yang ini kan 0,3 dikalikan dengan 0,3, ya kan? Ditambah 0,3 kalikan X. Ditambah 0,3 kalikan X. Ditambah X dikuadratkan. Nah, ini kan 0,3 X nih, daerah sini nih. Dengan sini. Kalau ditambahin kan jadinya 0,6 X. Nangkep? Oke. Terus yang 0,36? 0,36. Sip, bentar.
yang 0,36. Yang ini ya? 0,36. Nah, ini tuh dapat dari sini. Kan ini kali silang tuh, dah. Ini loh. Ini kan K-nya 9 ya. Ini kan kayak kamu A sama dengan B per C, ya kan? Terus kan kamu silang AC sama dengan B, kayak gitu. Nah, kebetulan di sini, ya, ini berarti 9 kali 0,04. 4 dikurang 0,4x ditambah x kuadrat. Nah, ini kalau dikaliin, ini kan 9 kali 4 ya, 36. Ya, tapi kali 10 pangkat min 2. Ya, berarti kan 1 sini, berarti kan 0,36. Ya, dikurang 9 kali 0,4. Ya, 9 kali 4, 36. 36 bagi 10, jadinya 3,6x. Seperti itu. Terus yang ini 9 kali x kuadrat, berarti plus 9x kuadrat. Seperti itu. Jadi yang ini tuh didapat dari 9 kali 0,04. Yang ini didapat dari 9 kali 0,4. Nah, yang ini didapat dari 9 kali x kuadrat. Kali silang ini loh. Dengan si ini. Gimana? Iya. Oke. Ada lagi? Enggak. Belum ya? Belum ada ya? Ini ya? Ini belum ya? Oke. Tak tuker PDF-nya. Oke. Untuk reaksi H2I2. Sini H2I2. Jadinya 2HI. Udah tahu sama-sama gas ya, pasti dilibatin. Konsentrasi awalnya untuk H2 udah dalam keadaan molar ya. Awal reaksi setimbang 0,2 molar. I2-nya 0,15 molar. Nah, ini nggak ada. Pada saat kesetimbangan, yang tersisa dari I2 itu adalah 0,05 molar. Ya. Ini nggak ketahuan. Koefisiennya sini 1, 1, sini 2. Maka saat bereaksi, berarti ini kan 0,1 ya, Nda? Karena 0,15 dikurang 0,1 kan hasilnya 0,05. Nah, kalau sini koefisien stoikiometrinya 1, itu berlangsung 1, berarti sini juga 1 adalah 0,1. Kalau sini 2, berarti 2 kalinya, berarti 0,2. Sehingga kalau sudah ini, kesetimbangannya 0,2 kurang 0,1 ya 0,1. Ini kan jumlah 0,2. Nah, ini sudah dapat nih. Daya nyari KC-nya gampang. Berarti kan konsentrasi HI kuadratkan bagi konsentrasi H2, konsentrasi I2. HI itu adalah 0,2 dikuadratkan 0,1 ya kan sini ya, kalikan 0,05. Nah, ini kita sederhanakan saja. Ini 2 kali 10 pangkat min 1 kuadrat dibagi 0,1 kan berarti 10 pangkat min 1 ya. Terus 5 kali 10 pangkat min 2. Oke. Ini berarti 2 kali, ini 2 dikuadratkan ya, jadi 4. 10 pangkat min 1 dikuadratkan jadi 10 pangkat min 2. Nah,
bagi dengan 5. Ini 10/-1 naikin ke atas, jadi 10/1. Min 2 pangkatin ke atas 10/2. Jadi sisanya 4/5. Ini kalau dijumlahin kan min 2 tambah 2, 0. Tambah 1 ya jadi 1. Nah, sekarang berarti ini 4/5 dikalikan 10 sebenarnya. Berarti 40 bagi 5 alias 8. Oke, nangkep di sini? Enggak, nangkep? Oke. Langsung ini dia reaksinya heterogen. Ini ya, 5.4 ya. Heterogen tuh maksudnya fasanya ya, Anda. Fasanya di sini jadi dia bilang ada Ag2CrO4 solid. Dia bilang Ag2CrO4 itu solid. Menjadi 2 Ag+. Yang bentuknya sini adalah aqueous. Tambah CrO4 2- dia aqueous. Nah, jangan lupa kalau kita di sini bermain tuh kalau solid tuh diabaikan. Aqueous oke, ini oke. Ya. Ini oke, ini oke. Nah, terus dia bilang jika tetapan dalam ini ya, dalam hal ini di sini kan berarti K adalah konsentrasi CrO4 min 2 sini ya. Dikalikan dengan Ag+ kuadrat. Tidak ada pembagi ya, karena produknya kan solid. Nilai K-nya itu adalah, kata dia, 4 kali 10⁻⁻12. Ya. Nah, ini kan sama-sama di produk ya, Ndah. Kalau sama-sama di produk itu pasti, ya. Nah, ya aku tulis ulang ya. Ya, ada awal reaksi setimbang. Anggap aja awalnya ini ya, A ya. Saat reaksi, aku nggak tahu X. Nah, sini kan pasti 2X. Sini X. Kenapa bisa tahu X? Karena yang menjadi dasar untuk bereaksi itu adalah reaktannya, bukan produknya. Ya, sini X, jadi sini jadi 2X. Sini X. Aku nggak peduli sini kok. Kenapa? Karena dia solid. Solid itu kan aku abaikan. Maka di sini aku sudah jadi molaritas, aku anggap saja ini 2. Ya, jadi 2X ya, dikuadratkan. Ya, karena ini udah aku anggap molaritas. Ini juga udah aku anggap molaritas. Terus di sini dikalikan X. Pangkat 1 adalah 4 kali 10⁻12. 2 kuadrat itu 4, X dikuadratkan X kuadrat, ini X, berarti 4 kali 10⁻12. 4 bagi 4 sudah habis, ini X pangkat 3 adalah 10⁻12. Berarti X sendiri itu adalah akar pangkat 3 dari 10⁻12. Berapa? Yaitu 10⁻4. Ya, karena 10⁻4 kalau kamu coba pangkat 3 adalah ya 10⁻12. Ini dia. Nangkep dah? Kok dipangkatin 2? Kok dipangkatin 2? Kan kita selalu bermain koefisien itu konsentrasi dipangkatkan dengan koefisien stoichiometrinya kan? Ya enggak? Nah, ini kan Ag-nya koefisien stoichiometrinya 2. Di sini kan koefisiennya stoichiometri 1. Makanya di sini pangkatnya 1 di sini, yang ini pangkatnya 2.
Nggak? Ada yang kurang? Enggak. Oke. Kita coba yang ini ya. Oke, kita coba yang ini. Tantangan kimia. Dia itu ada H2. Duh. H2. Posisinya sudah gas. Cl2. Jadi 2Cl. Tetapan kesetimbangannya 0,16. Berarti itu K-nya. Ya. Jika ke dalam wadah itu 1 liter dimasukkan ini masihnya 1 mol, tentukan konsentrasi HCl dalam keseimbangan. Jadi dia bilang, dakwa resih timbang, dia bilang dimasukkan H2Cl2 ya. Dan HCl itu 1 mol. Berarti kesannya di sini tuh ada 1, ada 1, ada 1. Jadi di sini tuh produknya sudah ada ndah. Ya, sudah ada. Nah, saat bereaksi ya, mau siapa reaktan pembatasnya? Saya mau jadikan H2 jadi reaktan pembatas. Nggak masalah kan? Mau H2 atau Cl2, karena sama-sama koefisiennya sini 1. Ya, kita pakai aja lah H2 boleh reaktan pembatas. Sini 1, sini 1, ini jadi 2 ya. Karena 2 koefisiennya. Berarti kan 1 kali 2 ya. Habis jadi 2. Ya. Dia bilang tentukan konsentrasi HCl dalam keseimbangan. Nah, ini sudah 2 mol. Ya, mau nyari konsentrasi ya gampang. Tinggal mol bagi volume. Ininya 2. Volumenya berapa? 1 liter. Ya udah 2 molar. Seperti itu. Cuman ya apa ya? Agak aneh karena ada K-nya ya. Berarti langkahnya bukan begitu ya. Ada nilai K-nya di sini ya. K-nya itu harus digunakan. Jadi K itu didapat dari konsentrasi HCl pangkat 2 dibagi dengan konsentrasi H2 kali konsentrasi Cl2. K-nya 0,16 pada saat keseimbangan. HCl-nya kita tidak tahu ya ndah. Kita anggap aja yang bereaksi sini X, ini 2X. Ya, berarti sini 1 min X, 1 min X, ini berarti 1 plus 2X. Maka di sini ada yang kita tulis adalah 1 plus 2X ya, dibagi 1 liter. Pangkatkan dengan 2. Dibagi 1 min X, dibagi 1 liter. Lalu sini 1 min X, bagi 1 liter. Oke. Sudah dapat di sini berarti 0,16 dikalikan dengan 1 min X, ya kan? Kali silang ya, ndak? Silang 1 min X sama dengan 1 plus 2X. Kalau dibagi 1 kan 1 ya. Nah, ini dikuadratkan. Nah, ini kita selesaikan dulu saja nih ya. Berarti ini 0,16. 1 kali 1, 1 ndak? Dikurang X ditambah X kuadrat. Sama dengan 1 ditambah 4X ditambah 4X kuadrat. Maka ini kalau dijabarkan 0,16 dikurang, ini kan 2X ya. Min 2X ya. Dikalikan 2 jadinya min 0,32X ditambah 0,16X kuadrat. Sama dengan 1 plus 4X plus 4X kuadrat. Oke, ini harus kita selesaikan dulu ya. 0 sama dengan 4X kuadrat dikurang ya. 0,16X kuadrat ditambah 4X. Nah, ini pindah ruas, min jadi positif. 0,32X ditambah 1 dari sini dikurang 0,16 karena pindah ruas. Maka 0 sini adalah
3,84 kuadrat. Ini dikurangin ya. Terus ini jadinya tambah 4,32 ditambah 0,84. Nah, ini sama dah penyelesaian yang kayak tadi, pakai rumus apa? Yang apa sih namanya? Yang min B plus minus B kuadrat min 4AC akar per 2A. Ya. Bahwa di sini A-nya adalah 3,84, B-nya adalah 4,32, C-nya adalah 0,84. Dan sini min 4,32 plus minus 4,32 ini kita kuadratkan dikurang. A-nya adalah 3,84. C-nya 0,84. Ini diakarkan. Per 2 kali 3,84. Min 4,32 ya. Plus minus berapa nih? Nah, kita pinjam aja kalkulator ya. Oke, di sini kita pinjam kalkulator. Yaitu 4,32 dikalikan 4,32. 18, saya tulis ini ya. 18,6624. Oke. Sekarang saya mau buat ini 0 dulu. 4 kali 3,84 dikalikan dengan 0,84 dikurang dengan 18,6624. Sisanya di sini adalah akar 5,76 dibagi dengan sini 2 kali 3,84 yaitu 7,68. Nah, saya mau ngakarin yang ini ya, 5,76 ini ya, diakarin ya. Yaitu ini dapatnya adalah 2,4. Maka X1-nya adalah min 4,32 ditambah 2,4 dibagi 7,68. X2-nya min 4,32 dikurang 2,4 dibagi 7,68. Oke, saya selesaikan di sini. 4,32 ditambah 2,4 sama dengan dibagi 7,68. Ini dapatnya adalah 0,875. Yang ini didapat min ini sih. Min 4,32 dikurang 2,4 dibagi 7,68. Hasilnya tuh negatif, kebalikan dia. Oke. Hasilnya hanya 2. Nah, sekarang Indah ingat baik-baik tadi di sini. Ini kita dapat X-nya plus 0,875 dan X-nya adalah min 0,875. Nah, sini kan X-nya pasti negatif ya, Indah. Negatif ya. Ya berkurang, tapi yang kita ambil adalah 0,875. Ya, karena di sini kan 1 kurang 0,875. Berarti kan secara nggak langsung X-nya sendiri adalah 0,875. Nah, itu yang kita ambil ya. Yang kita ambil ada X-nya yang positif. Yang ini kita ambil. Yang ditanya adalah konsentrasi HCl dalam keadaan setimbang. Nah, di sini kan konsentrasi setimbangnya yang ini. 1 ditambah 2X, yaitu 1 ditambah 2 kali 0,875. Ya sudah, diselesaikan. Yaitu 2 kali 0,875 tambahin 1. 2 kali 0,875
tambahin 1. Jadi nilai pada akhirnya itu dia punya konsentrasi 2,75 mol bagi 1 liter, yaitu 2,75 molar. Itu untuk yang ini. Oke, ada yang tanya dulu, Nda? Halo, Nda? Enggak. Oke, kalau gitu dicukupkan dulu ya hari ini ya. Nanti tak upload besok paling ya. Aku pulang dulu ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, thank you banget waktunya hari ini Anda. Kita lanjut lagi di hari selanjutnya. Ini page 5 ya kalau gitu ya. Makasih Indah waktunya ya. Iya, makasih Mbak. Sami-sami Anda.